Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu, bagian ke-59. Namun ia bertekad melawan terus sampai napas terakhir untuk melindungi Lucian, mempertahankan kebenaran. Ia maklum bahwa Lucian telah menyeleweng dan telah berdosa kepada mereka ini. Akan tetapi ia pun tidak senang menyaksikan kecurangan mereka hendak mengeroyok yang telah terluka. Apalagi setelah perjumpaannya dengan Lucian ini, ia tidak tega untuk membiarkan bekas kekasihnya dibunuh orang begitu saja di depan matanya. Para pengeroyok itu terdiri dari orang-orang pilihan dalam partai-partai persilatan besar, dan 3 orang kakek pengemis itu pun lihai sekali. Andai kata Kim Mo Taisu tidak sudah kehabisan tenaga dalam menghadapi Lucian selama itu, agaknya pendekar besar ini masih sanggup mengalahkan mereka. Akan tetapi kini biarpun ia masih berhasil merobohkan beberapa orang pengeroyok, namun ia sendiri makin parah keadaannya, tenaganya makin habis dan dadanya terasa makin sesak dan sakit. 2 jam kemudian, dengan gerakan terakhir yang amat dahsyat, Kim Mo Taisu yang marah kepada 3 orang pengemis itu, berhasil merobohkan 2 orang pengemis dengan hantaman kipas dan guci araknya. Seorang pengemis, yang bicara tadi, roboh dan tewas seketika tertotok jalan darah maut oleh ujung kipas, sedangkan orang kedua patah tulang iganya terpukul guci arak. Akan tetapi pada saat itu juga Kim Mo Taisu menerima sodokan toya baja yang ditusukkan oleh Wesio Xiao Limpai. Hebat bukan main sodokan yang mengenai lambungnya ini. Andai kata orang lain yang terkena agaknya tentu akan pecah lambungnya. Akan tetapi Kim Mo Taisu yang sudah mengerahkan elwekangnya ke arah lambung, hanya terlempar saja dan pendekar ini merasa betapa lambungnya sakit sekali. Betapapun juga, ia masih mampu melompat berdiri dan sambil menggigit bibirnya, ia menerjang maju lagi dan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Pada saat itu, Lucian sudah dapat memulihkan tenaga. Ia membuka mata dan melihat betapa Kim Mo Taisu terdesak hebat dan gerakan bekas kekasihnya ini mulai lambat dan lemah. Lucian mengeluarkan suara melengking dahsyat dan tubuhnya mencelat ke udara. Sekali ia menggerakkan kepala, rambutnya merupakan selimut hitam menyambar ke depan dan sekaligus rambutnya telah merampas 4 buah senjata para pengeroyok yang memekik ngeri dan roboh dengan baju di bagian dada hangus. Kulit dadanya pun terdapat tanda tapak tangan menghitam dan 2 orang itu roboh tewas seketika. Kacaulah para pengeroyok kini. Mereka terdesak mundur. Kemudian terdengar Wesio Xiao Limpai berteriak keras dan mereka semua menyambar tubuh teman-teman yang tewas atau terluka, lalu meloncat dan melarikan diri dari tempat itu. Kim Mo Taisu masih berdiri tegak dengan kipas dan guci arak di tangan sedangkan Lucian berdiri di sebelahnya. Rambutnya terurai dan pedang Toa Hong Kiam di tangan. Sunyi sekali di situ, hanya tampak bekas-bekas darah membasahi rumput-rumput yang rebah terinjak-injak dan daun-daun yang rontok dari pohon karena sambaran angin-angin pukulan dahsyat tadi. Lucian menengok ke arah Kim Mo Taisu dan seketika wanita ini melompat mendekati, cepat menerima tubuh Kim Mo Taisu yang tiba-tiba terhuyung dan roboh pingsan dalam pelukan Lucian. Kiranya pendekar ini telah menderita luka hebat di lambungnya, dan tadi ia masih mampu bergerak melawan adalah bukti daripada keuletannya yang luar biasa. Lucian memeluk dan mendukung tubuh Kim Mo Taisu seperti seorang ibu mendukung anaknya. Setelah mengumpulkan kipas, guci arak dan pedangnya, ia lalu memanggul tubuh Kim Mo Taisu dan dibawanya lari memasuki hutan yang lebat. Air matanya bercucuran di sepanjang pipinya, akan tetapi mulutnya tersenyum-senyum dan wajahnya berseri. Eng Moy,
Bu Song berteriak-teriak memanggil dan mencari-cari Eng-eng. Pondok sunyi dan kosong. Ia lari ke pinggir anak sungai di mana biasanya Eng-eng suka pergi bermain, akan tetapi di sana pun kosong. Eng Moy, di mana kau? Ia memanggil-manggil lagi dan mencari terus sambil berlarian ke sana kemari. Akhirnya ia berhenti di belakang pondok, mengerutkan keningnya. Aneh benar, pikirnya. Biasanya kalau ia pergi disuruh suhunya turun puncak, gadis itu selalu tentu menjemput atau menyongsongnya di tengah jalan, atau menantinya, dan begitu ia datang tentu akan menghujani pertanyaan-pertanyaan. Mengapa sekarang gadis itu tidak tampak? Ia tahu bahwa suhunya telah pergi. Eng-eng hanya seorang diri di puncak, mengapa sekarang tidak ada? Eng Moy. Ia melindungi kanan kiri mulutnya dengan kedua tangan lalu berteriak-teriak memanggil-manggil lagi ke 4 penjuru. Hanya gema suaranya sendiri yang menjawab dari jauh. Bu Song makin gelisah akan tetapi juga mendongkol, lalu mengingat-ingat. Pernah gadis itu mempermainkannya. Pernah ketika suhunya menyuruh ia memanggil Eng-eng, gadis itu sengaja bersembunyi, membiarkan ia mencari-cari sampai lelah. Ia teringat. Dahulu, ketika gadis itu mempermainkannya dan bersembunyi, Eng-eng pergi ke hutan penuh bunga di sebelah timur puncak. Memang hutan itu indah sekali, merupakan sebuah taman bunga dan pohon-pohon cemara bermacam-macam bentuknya. Juga lereng bukit itu tanahnya tertutup rumput-rumput hijau gemuk. Wajah Bu Song berseri lagi, timbul harapan baru. Tentu di sana sembunyinya, akan tetapi ia mengerutkan kening. Tidak mudah mencari Eng-eng di sana. Hutan kembang itu luas sekali dan banyak terdapat pohon-pohon besar sehingga kalau gadis itu bersembunyi, sukar baginya untuk dapat mencarinya. Ia teringat dahulu pun ia tidak dapat mencarinya. Terbayang semua kejadian yang lalu, Bu Song tersenyum lalu lari ke dalam pondok, mengambil sebatang suling bambu dari kamarnya lalu berlari-lari lagi keluar dan menuju ke timur. Memang luar biasa sekali ketahanan tubuh Bu Song. Tanpa diketahui sendiri oleh pemuda ini, ia benar-benar memiliki tubuh yang luar biasa kuatnya dan hal ini hanya diketahui oleh suhunya Kim Mo Taisu saja. Jangankan seorang pemuda yang tak pernah belajar ilmu silat, seorang ahli silat yang lumayan sekalipun kiranya belum tentu dapat bertahan seperti Bu Song yang sehari ini telah melakukan perjalanan jauh naik turun gunung tanpa mengenal lelah. Sekarang pun, baru saja tiba di pondok ia sudah pergi lagi mencari Eng-eng dengan perjalanan sejam lebih naik turun puncak. Ketika tiba di hutan itu, tak dapat ia cegah lagi ia memandang ke timur, ke arah puncak yang kemerahan. Selalu ia tidak dapat menahan hatinya memandang puncak yang kemerahan itu dan diam-diam ia bergidik. Suhunya telah berulang kali melarang dia dan Eng-eng untuk pergi ke puncak itu, yang oleh suhunya disebut puncak api. Pernah suhunya bercerita bahwa puncak itu adalah tempat yang amat berbahaya. Selain sukar sekali didaki, juga di sana terdapat binatang buas, jurang-jurang curam dan tanah-tanah yang dapat longsor apabila terinjak, di samping rumput berbisa pula. Alangkah jauh bedanya dengan hutan penuh bunga yang indah ini. Benar seperti dugaannya, hutan bunga itu pun sunyi, tidak tampak bayangan Eng-eng. Akan tetapi ia yakin bahwa gadis itu tentu bersembunyi di suatu tempat dalam hutan itu, dan terkekeh-kekeh ketawa ditahan melihat ia datang mencarinya. Ia maklum pula bahwa percuma ia berteriak memanggil. Biar sampai serak suaranya, Eng-eng takkan muncul, bahkan akan mentertawakannya. Maka ia pun lalu duduk di atas batu hitam lebar yang halus, tempat yang biasa ia gunakan untuk duduk dan bercakap-cakap dengan Eng-eng. Di dekat batu ini mengalir anak sungai yang jernih sekali, sehingga batu-batu putih merah dan hijau tampak di dasarnya. Bu Song duduk dan mengeluarkan sulingnya tadi. Ia pandai bersuling. Gurunya, Kim Mo Taisu adalah seorang ahli meniup suling, dan karena bermain musik adalah sebuah di antara kegemaran dan kesopanan para sastrawan, gurunya mengajarnya bertiup suling. Ternyata bakatnya amat baik. Bahkan diam-diam Kim Mo Taisu dengan heran mendapatkan kenyataan bahwa bakat muridnya lebih baik daripada bakatnya sendiri dalam hal meniup suling. Maka ia lalu diajar dan sekarang sudah pandai mainkan lagu-lagu merdu. Selain bertiup suling, gurunya mengajarkannya pula bermain tioki,
catur, membuat sajak, menulis huruf indah dan melukis. Pendeknya, suhunya ingin menurunkan semua kepandaian Bun sastra kepadanya. Semua kepandaian seorang sastrawan dimiliki Bu Song. Begitu lubang suling menempel di bibir, meluncurlah bunyi merdu yang mengalun, melengking dan menari-nari di angkasa, menyelinap di antara daun-daun dan bunga, menyentuh kuncup-kuncup bunga dan bermain-main dengan ujung rumput hijau. Angin yang bertiup perlahan membuat pohon-pohon bunga bergerak perlahan dan pohon-pohon cemara bergoyang-goyang seperti putri-putri kahyangan menari-nari diiringi suara suling yang merdu. Jengkerik dan belalang yang biasanya hanya berdendang di waktu malam, kini agaknya tidak dapat menahan hasrat hati ikut bernyanyi seirama dengan suara suling. Bu Song yang tahu akan lagu kesukaan Eng-eng, segera mainkan lagu yang iramanya merayu-rayu kalbu. Lagu ini tentang keluh kesah setangkai kembang yang kekeringan, mengeluh menangis menanti datangnya hujan yang tak kunjung tiba, menanti tetesnya embun yang akan memberi air kehidupan padanya. Karena kini Bu Song mempunyai pandangan lain terhadap diri gadis itu, maka permainan sulingnya penuh perasaan, sehingga menggetarkan rasa dalam hatinya terhadap gadis itu. Bu Song tidak usah menanti lama. Menjelang berakhirnya lagu yang ia mainkan dengan tiupan suling, tampak berkelebat bayangan putih, bayangan Eng-eng yang kini selalu memakai pakaian putih tanda berkabung. Dengan hati-hati Bu Song menyelesaikan lagunya, kemudian menghentikan tiupan suling yang meninggalkan kelengangan yang mengesankan, seolah-olah suara suling masih menggema di angkasa. Ia segera menoleh dan melihat Eng-eng sudah berdiri di dekat anak sungai, akan tetapi gadis itu berdiri membelakanginya, menundukkan muka seakan-akan gadis itu tidak melihatnya, tidak tahu bahwa ia berada di situ, seakan-akan sedang menikmati pemandangan batu beraneka warna di dasar air jernih. Bu Song tersenyum dan merasa heran mengapa jantungnya berdenyar-denyar seperti itu. Benar-benar pengertian bahwa gadis ini menjadi tunangannya, menjadi calon istrinya, telah merubah suasana menjadi sama sekali berbeda dengan biasanya. Dengan hati berdebar ia melangkah perlahan menghampiri Eng-eng dari belakang, lalu berhenti dekat punggung gadis itu. "Eng Moy," panggilnya lirih. Kedua pundaknya bergoyang sedikit seperti menggigil. Akan tetapi gadis itu tidak menjawab, juga tidak menoleh, mukanya makin tunduk, kini tidak lagi memandang air jernih, melainkan memandang ujung kakinya sendiri. "Eng Moy." Bu Song mengulang panggilannya dan kini menyentuh pundak gadis itu lalu tertawa karena mengira gadis itu masih saja mempermainkannya. Akan tetapi Eng-eng kini mengangkat kedua tangan ditutupkan pada mukanya. Bu Song terheran. Ada apa lagi gadis ini? Seperti orang malu-malu. Heran benar. Selamanya belum pernah Eng-eng bersikap seperti ini. "Eng Moy, kau kenapa?" Ia bertanya kini memegang kedua pundak itu perlahan lalu membalikkan tubuh gadis itu supaya menghadapinya. Eng-eng menurut saja dan tubuhnya membalik, akan tetapi kedua tangannya masih ditutupkan di depan mukanya yang menunduk. Bu Song makin terheran-heran. Kedua tangannya yang memegang pundak tadi mendapatkan pundak yang gemetar seperti seekor kelinci ketakutan. Dari celah-celah jari tangan yang menutupi muka, ia melihat kulit muka yang merah sekali, merah sampai ke telinga dan leher. Alangkah bagus jari-jari tangan Eng-eng, tiba-tiba ia berpikir. Selama ini belum pernah ia memperhatikan jari tangan gadis itu dan baru sekarang ternyata olehnya betapa indahnya bentuk jari-jari itu halus meruncing dan kuku jarinya bersih mengkilap. Gadis itu tidak menangis, akan tetapi mengapa menutupi muka seperti orang malu-malu? "Eng Moy, sepulangku dari dusun, setengah mati aku mencarimu. Setelah kudapatkan kau di sini, mengapa kau menutupi mukamu? Eng Moy, kau pandanglah aku." Perlahan Bu Song memegang kedua lengan gadis itu dan menurunkannya. Muka itu kini tampak, masih menunduk dan merah sekali, bibirnya gemetar menahan senyum. "Moy Moy, kau pandanglah aku, mengapa kau tidak berani memandangku? Kau, kenapa, Moy Moy?" tanyanya, heran dan mulai gelisah. Eng-eng dapat menangkap kegelisahan dari suara Bu Song, jawabnya tanpa mengangkat muka, "Aku malu, Songko." "Malu? Malu kepada siapa dan karena apa?" Perlahan Eng-eng kembali mengangkat mukanya, kini memandang wajah Bu Song,
dan menggigit bibir, lalu berkata setelah menekan rasa malu di hatinya, "Tadi ayah telah berangkat pergi dan dia bilang bahwa aku dan engkau Eng tak dapat melanjutkan kata-katanya, terlampau malu hatinya dan ia kembali menunduk. Bu Song memegang lagi kedua tangan Eng, tertawa dan berkata, "Tentang perjodohan kita." Eng mengangguk, lalu berkata lirih, "Sejak keberangkatan ayah, aku bingung. Aku malu menanti kedatanganmu. Aku takut bertemu denganmu, maka aku lari sembunyi." "Haha, lucu engkau. Mengapa kau malu, Moi?" Makin erat Bu Song memegang tangan Eng. Jari-jari mereka saling cengkeram dan jari tangan Bu Song mencegah jari tangan Eng yang hendak melepaskan diri. Akan tetapi usaha melepaskan diri itu tidaklah terlalu sungguh-sungguh. "Mengapa malu?" Bu Song mengulang. Eng mengangkat muka, matanya bersinar-sinar, bibir tersenyum malu, lalu cemberut dan berkata galak, "Malu ya malu." Lalu membuang muka. "Moi, setelah oleh suhu kita dijodohkan, tidak senangkah hatimu? Tidak bahagiakah perasaanmu seperti yang kurasakan?" Mendengar suara Bu Song menggetar penuh perasaan, sejenak jari tangan Eng mencengkeram tangan Bu Song. Gadis itu memandang lagi. Dua pasang mata bertemu pandang, seakan-akan saling menjenguk isi hati masing-masing. Dari jari tangan mereka terasa getaran aneh yang mewakili suara hati. Kemudian Eng menunduk perlahan, mengangguk tegas, terisak dan menyembunyikan mukanya di dada Bu Song yang bidang. Bu Song mendekap kepala itu ke dadanya, seakan-akan ingin ia memasukkan kepala yang dicintanya itu ke dalam dada untuk selamanya. Kedua kakinya menggigil, entah mengapa ia hampir tidak kuat berdiri, demikian pula Eng. Bu Song lalu menarik tubuh Eng ke bawah, duduk di atas rumput tebal. Mereka tidak bicara lagi, terayun dalam gelombang asmara yang membuat mereka seakan-akan terayun di angkasa, dibuai mimpi indah. Mereka tidak bicara, tidak bergerak. Eng meletakkan kepala di atas dada yang bidang, rambut kepalanya yang halus dibelai jari-jari tangan Bu Song penuh kasih sayang dan dalam keadaan seperti itu mereka saling pandang penuh kemesraan. "Moi," akhirnya terdengar Bu Song berkata. Suaranya terdengar oleh telinga Eng berbeda dari biasanya. Kini suara pemuda itu terdengar amat merdu dan mesra, terbungkus kasih sayang yang membuat hatinya sendiri menjadi terharu dan membuat ia ingin terisak menangis sepuasnya. "Moi, semenjak kecil, kita sudah saling mencinta, seperti kakak dan adik. Akan tetapi karena kita bukanlah kakak beradik, maka tidak mungkin cinta kasih kita dapat berlangsung selamanya. Kalau aku memikirkan betapa kelak kita harus berpisah, hatiku serasa ditikam pisau. Akan tetapi, dengan kebijaksanaan suhu, kita dijodohkan. Alangkah bahagia hatiku, Moi, dan aku menjadi lebih beruntung lagi karena melihat kau pun merasakan kebahagiaan seperti yang kurasakan." Eng tersenyum penuh kebahagiaan. "Kalau suhu sudah pulang, aku akan pergi menempuh ujian, Moi. Doakan saja aku berhasil agar aku dapat bekerja dan setelah aku lulus ujian, kita. Bagaimana?" Eng mendesak tak sabar. "Kita lalu kawin?" Eng membalikkan muka, bersembunyi di dada, tak kuasa menentang pandang mata yang nakal. Bu Song hanya tertawa dan menciumi rambut yang harum. "Song Koko, kemarin dulu itu. Ya, ketika kau menciumku. Ya. Mengapa? Kau sudah tahu tentang perjodohan kita?" Bu Song tertawa menggoda. "Tentu saja sudah. Ayahmu telah memberitahu." "Mengapa? Kau marah-marah karena kucium hidungmu, sekarang pun aku akan." "Tidak, jangan." Eng meronta ketika Bu Song menundukkan muka, lalu meloncat bangun dan memegang tangan Bu Song sambil tertawa-tawa. "Tidak boleh, Song Koko." "Mengapa tidak boleh?" Bu Song bertanya heran, kagum melihat wajah yang tertawa-tawa dan berseri-seri segar bagaikan sekuntum bunga tersiram embun pagi. "Bukankah sejak kecil sering engkau kucium? Lain dulu lain sekarang. Dulu kita seakan-akan kakak beradik, sekarang bagaimana? Sekarang kita, sudahlah. Pendeknya aku tidak mau sebelum kita menikah."
Busong juga tertawa dan mengangguk-angguk mengangkat tangan Eng-eng ke depan hidung dan menciumi tangan itu. Engkau benar, Moi Moi. Aku tadi pun hanya bersenda gurau. Jangan khawatir, betapapun besar cinta kasihku kepadamu, aku akan menahan diri. Aku cukup menghormatmu, aku menghargaimu dan aku tidak akan merusak kepercayaanmu kepadaku. Asal kau suka menegur saja kalau aku lupa. Ih, dasar. Kalau lupa berarti kau sengaja. Song Koko, sudahlah. Sekarang kau ceritakan apa yang kau lakukan di dusun tadi. Mereka duduk di atas batu, saling berpegang tangan dan dengan hati gembira Busong bercerita tentang burung rajawali hitam yang diserbu penduduk dusun. Ia ceritakan betapa ia telah berhasil menolong anak burung itu dan memuji-muji burung besar, gagah dan indah itu. Eng-eng girang sekali mendengar ini. Matanya bersinar-sinar dan ia bertepuk tangan gembira. Wah, burung yang hebat, ingin sekali aku dapat melihatnya, Koko. Hei, di sana itu, bukankah itu Hek Tiao, Rajawali Hitam? Tiba-tiba Eng-eng berseru sambil menudingkan telunjuknya ke atas. Busong cepat memandang dan betul saja. Tinggi di angkasa sebelah timur tampak burung Rajawali Hitam itu terbang melayang-layang amat gagahnya. Biarpun karena jauhnya kelihatan amat kecil, namun jelas berbeda dengan burung-burung lain. Eng-eng saking gembira dan tertarik mendengar cerita Busong tadi, kini sudah meloncat berdiri dan berkata, Songko, aku mau melihatnya ke sana kalau ia turun. Dan larilah gadis ini dengan cepat sekali. Eng Moi, tunggu. Busong juga meloncat dan lari mengejar akan tetapi ternyata gadis itu larinya cepat bukan main. Busong yang tidak pernah belajar ilmu Jin Kang dan tidak pernah belajar ilmu lari cepat, segera tertinggal jauh. Melihat betapa kekasihnya lari ke jurusan puncak terlarang, yaitu puncak api, ia menjadi khawatir sekali dan berteriak-teriak, Eng Moi. Jangan ke sana, puncak itu terlarang bagi kita. Akan tetapi Eng-eng yang melihat bahwa burung Rajawali yang amat ia kagumi itu kini menyambar turun ke arah puncak, menjadi makin gembira dan lupa akan pesan ayahnya bahwa puncak itu tidak boleh dikunjungi karena amat berbahaya. Teriakan Busong ini memang mengingatkannya, akan tetapi setelah dekat dengan puncak, ia tidak melihat sesuatu yang boleh dianggap bahaya. Selain itu, andai kata benar-benar ada bahaya, ia takut apa? Kepandaiannya sudah cukup untuk dipergunakan menjaga diri. Burung itu amat indah. Maka tanpa mempedulikan peringatan Busong ia lari terus, hanya menoleh dan memberi isyarat dengan tangan supaya pemuda itu mengikutinya, dan jangan berteriak-teriak karena bisa membikin kaget burung. Hati Busong penuh kekhawatiran. Ia seorang yang amat patuh kepada suhunya, dan ia tahu pula bahwa tidaklah percuma suhunya melarang mereka bermain-main ke puncak api. Suhunya seorang sakti yang bijaksana. Kalau melarang tentulah ada sebab-sebabnya yang kuat. Kini larangan ini dilanggar oleh Eng-eng dan ia menjadi khawatir sekali. Akan tetapi ia maklum dan mengenal baik watak Eng-eng. Bagaimana ia dapat mencegah dan melarang gadis itu yang begitu gembira? Dengan hati berdebar terpaksa Busong lari terus mengikuti Eng-eng yang amat cepat larinya itu. Mereka kini sudah tiba di lereng puncak, memasuki sebuah hutan yang pohonnya besar-besar menjulang tinggi. Daunnya berwarna coklat membuat keadaan hutan agak gelap. Eng Moi, tunggu. Busong berteriak lagi, hatinya tidak enak ketika ia melihat bayangan Eng-eng lenyap ke dalam hutan. Songko, mari cepat, terdengar suara gadis itu menggema di dalam hutan. Busong sudah lelah sekali sekarang, namun ia memaksa kedua kakinya untuk berlari memasuki hutan agar jangan sampai kehilangan jejak kekasihnya. Akan tetapi terpaksa ia berhenti dan memandang ke kanan kiri dengan bingung. Hutan itu selain besar dan agak gelap, juga amat membingungkan keadaannya karena pohon-pohon besar itu berbaris rapi dan serupa benar keadaannya. Tak tampak bayangan Eng-eng. Eng Moi, di mana kau? Teriaknya keras. Segera ia dibikin bingung oleh gema suaranya sendiri yang menjawab dari semua penjuru. Tiba-tiba ia mendengar desis dan ketika ia berdongak, seakan-akan copot jantungnya saking kaget dan ngeri melihat seekor ular yang besarnya melebihi pahanya dan panjang sekali bergantungan di atas pohon. Kepala ular itu bergantung ke bawah dan mendesis-desis.
matanya yang merah memandang ke arahnya dengan bengis. Agaknya binatang ini terkejut dari tidurnya ketika ia berteriak keras tadi. Dengan tubuh menggigil, Busong lari meninggalkan tempat itu, memasuki hutan lebih dalam lagi. Eng Moy. Ia berteriak lagi beberapa kali karena ia benar-benar tidak tahu ke jurusan mana gadis itu lari. Songko. Tiba-tiba terdengar gema suara Eng dari jauh sekali, dari arah timur sebelah dalam hutan itu. Busong terkejut dan juga girang. Cepat ia lari mendaki bagian yang tinggi dari hutan itu, tidak peduli lagi akan kelelahan kakinya sambil memanggil-manggil nama Eng. Akan tetapi gadis itu tidak terdengar menjawabnya lagi dan selagi hatinya mulai gelisah ketika ia berlari memandang ke kanan kiri dan depan, mendadak terdengar jerit suara Eng. Jerit gadis itu membayangkan ketakutan hebat, maka Busong cepat lari ke jurusan itu, ke pinggir hutan yang dekat dengan pendakian ke puncak yang merupakan batu-batu karang yang runcing dan bertumpuk-tumpuk. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Busong ketika melihat kekasihnya itu sedang bertempur melawan seekor binatang mirip monyet yang besar dan kuat. Rambut Eng awut-awutan, sebagian pakaiannya ada yang robek, bahkan lengan kirinya berdarah. Agaknya kena cakar kuku binatang itu yang panjang-panjang. Gadis itu kelihatan lemah dan lelah. Melihat betapa dua ekor binatang semacam itu telah menggeletak di atas tanah, Busong dapat menduga bahwa tentu tadinya Eng dikeroyok tiga. Gadis kekasihnya yang perkasa itu agaknya telah merobohkan dua di antara mereka, akan tetapi kini yang paling besar dan kuat menandingi Nia dan Eng terdesak. Bukan main kuatnya binatang itu, karena beberapa kali tendangan kaki Eng seakan-akan tidak dirasainya. Eng Moy. Busong berseru keras dan dengan mata terbelalak ia menyerbu, lupa bahwa ia sama sekali tidak pernah berkelahi dan tidak tahu cara menggunakan kaki tangan yang baik dalam pertandingan. Pada saat itu, Eng sudah terhuyung ke belakang ketika binatang itu menerjang hendak mencengkeram dan menggigit. Sial baginya, kakinya menginjak lubang tersembunyi di bawah rumput. Tubuhnya terguling roboh. Busong melompat dan memukul binatang itu ketika melihat betapa binatang itu hendak menubruk Eng. Akan tetapi pukulannya mengenai tempat kosong. Ternyata binatang itu lincah sekali dan dapat mengelak dengan mudah sehingga Busong yang memukul dengan seluruh tenaganya, terhuyung ke depan dan pada saat itu tengkuknya dipukul keras sekali oleh tangan binatang itu, tangan yang berbulu dan besar serta berat. Busong merasa pandang matanya gelap dan ia roboh tertelungkup. Ia mendengar jerit Eng dan cepat ia melompat lagi sambil membalikkan tubuh. Kiranya Eng kini sudah tertawan binatang itu, dipanggul di pundak kiri dan melihat keadaan tubuh Eng yang lemas itu ia dapat menduga bahwa saking merasa ngeri dan takut, gadis itu telah pingsan. Binatang jahat, lepaskan dia. Busong dengan marah dan nekat mengejar dan menyerbu dari belakang, berniat hendak merampas tubuh Eng. Biarpun gerakan Busong kaku, namun pemuda ini pada dasarnya memiliki tenaga yang besar dan kuat. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.